Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada panutan kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa mengikuti, mencintai jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, mengawali khutbah ini Khotib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara marilah kita terus cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sesama, karena cinta itulah yang akan menjadikan takwa. Dan kebetulan target ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu pada intinya adalah agar menjadi manusia bertakwa. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kalau kita baca ayat tentang ibadah puasa yang sebagaimana tadi dibacakan, maka kita akan menemukan bahwa la'allakum tattaqun. Target daripada ibadah puasa itu adalah agar kalian semua bertakwa, agar kalian semua berproses menjadi takwa. Berbeda antara takwa dengan bertakwa, menjadi takwa dengan bertakwa. Jadi target dari ibadah puasa itu menjadi bertakwa, bukan menjadi takwa. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau menjadi takwa itu, takwanya itu mentok, takwanya itu stagnan. Tetapi menjadi bertakwa adalah takwanya itu berproses. Bahkan kalau kita melihat dalam linguistik Arab, kata tattaqun itu adalah dari kata kerja fi'il mudhari. Kalau dalam bahasa Inggris itu maknanya future dan present. Future dan present. Artinya apa? Artinya adalah bahwa seorang yang berpuasa itu targetnya adalah agar menjadi orang yang bertakwa sekarang dan selamanya, sekarang dan sampai kapanpun, sekarang dan di waktu-waktu yang akan datang. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, di dalam ayat itu juga dikatakan bahwa la'alla, ada kata la'alla. La'alla itu maknanya taroji, maknanya adalah harapan. Jadi la'alla itu digunakan ketika kepada sesuatu yang kemungkinan terjadinya tinggi. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Berbeda dengan kata laita, maka Allah tidak mengungkapkan dengan laitakum tattaqun. Kalau laita itu adalah harapan yang di luar nalar. Misalnya seseorang ingin lulus padahal tidak dapat, itu laita. Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan laitani kuntu turaba, mudah-mudahan atau berangan-angan saya menjadi tanah kembali. Itu adalah harapan, angan-angan yang mustahil.
Tapi kata la'alla adalah harapan dan keinginan yang mungkin terjadinya tinggi ketika memiliki syarat-syarat. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu di ayat selanjutnya ayyamam ma'dudan, pada hari-hari yang dihitung, pada hari-hari tertentu. Para ahli linguistik memaknai ayyamam ma'dudan itu harusnya hanya sekitar 3 sampai 10 hari. Kenapa bulan Ramadan ini kita berpuasa diwajibkan 30 hari, 29 hari? Padahal di ayatnya itu ayyamam ma'dudan, beberapa hari. Kenapa demikian? Karena kata para ahli linguistik itu maknanya adalah bahwa ibadah puasa itu serasa sebentar. Jadi bagi seorang yang beriman, bagi seorang muslim, bagi orang yang berpuasa dan menikmati ibadah puasa itu, puasa dalam sebulan, termasuk kita puasa dalam 25 hari misalnya, ini terasa baru kemarin, terasa ringan, terasa enteng, terasa gampang, terasa nikmat, terasa membahagiakan. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia. Jadi sekali lagi target daripada ibadah puasa dan tentunya ibadah-ibadah Ramadan yang lainnya adalah agar kita bertakwa. Bertakwanya sekarang dan akan datang. Jadi takwa itu bukan hanya ketika di bulan Ramadan, tetapi adalah bagaimana kita bisa melanjutkan ibadah-ibadah itu, kebiasaan-kebiasaan itu setelah kita selesai melewati bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah tarbiyah, pendidikan. Bulan Ramadan adalah pelatihan. Maka ketika selesai pelatihan, seyogyanya, sebaiknya, seharusnya maka kita di bulan setelah Ramadan ini kita siap-siap harus meningkatkan apa yang sudah menjadi kebiasaan di bulan suci Ramadan. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia. Ketika kita ingin bertakwa, tadi ada harapan yang tinggi jika ada dua hal. Yang pertama adalah amanu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau tidak beriman, tidak hai. Maka Allah tidak bilang ya ayyuhan nas, wahai manusia. Tidak, tapi Allah bilang ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena kalau tidak beriman, walaupun puasa tidak ada gunanya. Jadi iman adalah fondasi. Walaupun dia berpuasa, walaupun dia beramal, walaupun dia banyak memberi, walaupun dia banyak memberi manfaat kepada orang lain, kepada sesama, akan tetapi tidak ada iman, maka tidak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut akidah Islam. Sekali lagi, itu menurut akidah Islam. Apa dalilnya? Kita jangan pakai dalil logika. Kalau logika ya banyak yang menentang. Ahli-ahli filsafat nggak sampai ke situ. Kalau logika itu nggak akan sampai. Tetapi kita pakai dalil ayat Al-Quran. Misalnya, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ati yahsabuhu dhama'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajadallaha indahu fawqahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. Di dalam Quran surat An-Nur dikatakan bahwa orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, orang kafir itu bisa saja yang sesungguhnya dia bersyahadat, tapi padahal tidak beriman. Orang yang tidak beriman, orang kafir itu amalnya bagaikan fata morgana. Namanya fata morgana itu kelihatan bagus, kelihatan cantik, kelihatan indah, kelihatan istimewa, tetapi ketika didekati ia menghilang begitu saja, tidak ada hakikatnya, tidak ada. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Atau di dalam Quran surat Al-Furqan, wa qadimu ila ma amil min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Nanti pada hari kiamat, amal-amal orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman itu akan ditunjukkan. Ini amal-amal Anda, ini kerja Anda, ini
kemanfaatan Anda, ini bantuan-bantuan yang Anda berikan. Tapi kemudian faja'alnahu haba'an mansura. Kata Allah, aku jadikan ia bagikan debu yang berterbangan, tidak ada nilainya. Oleh karena itu maka iman itu adalah fondasi tertinggi di dalam takwa. Kalau tidak ada iman maka tidak ada takwa. Fondasi itu sangat penting dan paling utama. Maka di dalam hadis la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Pasti akan masuk surga siapa orang yang di dalam hatinya ada iman. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, syarat yang kedua agar menjadi takwa adalah puasa. Setelah beriman dia berpuasa. Jangan beriman tidak berpuasa, atau berpuasa tapi tidak beriman. Maka ada juga semacam kehati-hatian, semacam ancaman dari Allah lewat hadis Rasulullah SAW. Kam min shaim laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'ash. Tidak sedikit orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Imam Al-Ghazali menyebut jenis-jenis puasa ada 3, ada puasa umum, ada puasa khawas, dan ada puasa khawasil khawas. Jadi kita masuk kategori yang mana? Apakah puasanya puasa standar, atau puasanya level lebih baik, atau menjadi puasa yang istimewa? Itulah yang akan menentukan pahala kita. Itulah yang akan menentukan nilai puasa kita. Karena Allah menyampaikan as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku dan akulah yang akan memberikan balasan kepada orang yang berpuasa. Rasulullah menjanjikan bahwa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, syaratnya iman. Yang kedua ihtisaban, mengharapkan ridho Allah, bukan mengharapkan ridho yang lainnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nabi mengatakan dengan kata ghufira, telah diampuni. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang telah diampuni? Artinya adalah bahwa ampunan Allah itu pasti. Ampunan Allah itu pasti terjadi bagi orang-orang yang berpuasa dan puasanya itu benar sesuai syariat, puasanya itu lillah karena Allah, puasanya itu dalam keadaan iman. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Namun demikian, memang iman itu adalah sesuatu yang gampang diucapkan, tetapi berat kalau seandainya kita laksanakan. Iman itu tidak kelihatan. Apakah kita beriman atau tidak, itu tidak kelihatan. Kalau di dalam personifikasinya atau kita contohkan, iman itu bagaikan listrik. Listrik itu nggak kelihatan bentuknya seperti apa. Nanti kelihatan kalau sudah menjadi kipas angin, menjadi muter-muter kipasnya. Kelihatan kalau udah menjadi AC, menjadi udaranya dingin. Kelihatan kalau udah menjadi lampu, jadi terang, dan lain sebagainya. Jadi iman itu tidak kelihatan. Yang tahu kita beriman sebesar apa diri kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Lalu ada yang paling penting dalam iman, ada yang paling utama dalam iman, bahkan itu adalah ruh al-iman. Apa itu? Adalah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada sesama. Maka judul yang akan disampaikan, yang disampaikan pada kali ini adalah menjadi bertakwa dengan cinta. Jadi ruh daripada iman itu adalah cinta. Artinya apa? Artinya kalau seorang itu mengaku beriman tetapi tidak cinta, tidak cinta kepada Allah, tidak cinta kepada Rasulullah, tidak cinta kepada sesama, maka itu adalah pura-pura. Atau bahasa anak mudanya ya bahasa gombal dalam cinta, hanya pura-pura.
hanya kamuflase, jadi pura-pura beriman atau hanya di ucapan, padahal sesungguhnya dia tidak beriman. Inti iman itu adalah cinta, satu cinta kepada Allah, dua cinta kepada Rasulullah, yang ketiga cinta kepada sesama. Nah, ini bulan Ramadan ini adalah momentum untuk senantiasa kita menunjukkan, melatih diri kita untuk cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada sesama. Ada hadis yang sangat luar biasa yang bisa kita baca, misalnya adalah la yu'minu ahadukum hatta ahabba ilaihi, lebih baik dari cintanya wa walidihi, ya. Lebih cinta kepada Allah, lebih cinta kepada Allah dibanding kepada selain daripada Allah. La yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ini berat sekali. Tidak dikatakan seorang itu cinta, tidak bisa dikatakan seorang itu beriman kecuali ketika dia cinta kepada Allah melebihi cintanya kepada selain daripada Allah. Ini luar biasa berat. Jadi kita tidak bisa dikatakan beriman yang sempurna kalau seandainya kita tidak cinta kepada Allah melebihi cinta kepada yang lainnya. Di dalam hadis lain dikatakan, tidak dikatakan cinta yang sempurna kalau dia tidak lebih mencintai Allah melebihi cintanya kepada orang tuanya, cintanya kepada anaknya, dan lain sebagainya. Ini memang mudah diucapkan tetapi sungguh luar biasa. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah harus melebihi cinta kepada apapun, termasuk cinta kepada jabatan, termasuk cinta kepada harta yang dimiliki, cinta kepada istri, cinta kepada keluarga, dan lain sebagainya. Masya Allah. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia. Kemudian ada hadis lain yang mengatakan bahwa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tidak bisa dikatakan seorang itu cinta kepada Allah, tidak bisa dikatakan dia itu beriman yang sempurna kalau dia tidak mencintai saudaranya melebihi cinta sama dengan mencintai dirinya. Tidak bisa dikatakan dia cinta kepada Allah, tidak bisa dikatakan dia beriman kecuali ketika dia itu mencintai sesamanya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Masya Allah. Ini mudah diucapkan tetapi luar biasa dilaksanakannya, pasti hangat dan sama susah. Sangat berat dan luar biasa berat. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, pertanyaannya adalah cinta kepada Allah itu seperti apa? Cinta kepada Allah tentu berbeda dengan cinta kepada yang lain. Cinta kepada Allah tentu beda dengan cinta kita kepada anak kita. Cinta kepada Allah berbeda dengan cinta kepada orang tua kita. Cinta kepada Allah itu bagaimana? Yang pertama al-ubudiyah lillah. Yang pertama adalah beribadah kepada Allah. Jadi seorang yang tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, tidak haji padahal mampu, berarti itu tidak cinta. Siapapun dia tidak cinta. Al-ubudiyah lillahi ta'ala. Yang kedua di antara ciri cinta kepada Allah adalah cinta kepada kalam Allah, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Al-Hadith, ya. Itu adalah bukti bahwa cinta kepada Allah. Jadi ketika dia cinta kepada kalam Allah, artinya adalah dia senang untuk mendengar ayat-ayat Allah. Maka satu waktu Rasulullah SAW menyuruh salah seorang sahabatnya untuk membacakan Al-Quran. Lalu sahabatnya protes, wahai Rasulullah, ini kan Al-Quran diturunkan ke engkau. Engkau yang telah mengajari kami, kenapa engkau nyuruh kami baca? Kata Rasulullah, saya senang mendengar ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah, kalam-kalam Allah. Yang ketiga, cinta kepada Allah dibuktikan dengan banyak menyebut nama-nama Allah,
Ini di akhir Ramadan ini kita disunahkan untuk berbanyak iktikaf. Nah, iktikaf itu isinya adalah bagaimana caranya agar kita banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah dibuktikan juga dengan meninggalkan maksiat-maksiat. Kalau seorang masih korupsi, masih kolusi, masih nepotisme, melaksanakan perbuatan-perbuatan tercela, itu tandanya bahwa dia itu sesungguhnya tidak cinta kepada Allah. Dan yang terakhir di antara bukti cinta kita kepada Allah adalah dengan cara kita taat dan mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun perintah Allah dilakukan. Yang paling gampang itu adalah rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, seberat apapun kalau itu dilaksanakan maka itu adalah bukti cinta kepada Allah. Cinta kepada Rasulullah juga begitu, harus kita buktikan. Di antaranya misalnya kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cinta kepada sesama dibuktikan dengan tidak menyakiti, kalau bisa membantu, kalau bisa mencintainya seperti mencintai diri kita sendiri. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kalau seandainya kita bukan orang pecinta, kita orang pendengki, orang perusak, maka itu udah pasti kita itu bukan seorang yang beriman. Kalau tidak beriman, maka tidak mungkin akan menjadi takwa. Dan takwa itu sekali lagi bertakwa, bukan menjadi takwa. Itu bisa dilakukan dengan syarat-syarat. Satu, iman. Yang kedua, puasa sebagaimana dalam ayat. Dan di antara ruh al-iman adalah cinta. Cinta itu ada kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada sesama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amara binti salim ma'muratihi wa tinabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa alamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bidukhuli jahannam ma'wah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warḍallahu ma'a jami'i sahabatul qarabatil rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dzata bainihim waj'al fi qulubihim al iman wal hikmah wa uzihum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa atina bidalatil islam ihdayatika rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Jangan lupa subscribe, like and share.